Jadi ngukur hidup tuh gampang. Hidup kita ini sudah berhasil atau tidak, ukur saja. Apakah kehadiran kita di suatu tempat dirindukan atau disesali? Dari situlah kita bisa mengukur keberhasilan hidup. Karena itu yang nampak dan jelas bisa dilihat. Tapi kita sering tidak jujur karena kita sering menggunakan ukuran-ukuran yang subjektif. Ukuran-ukuran yang dibangun oleh diri kita sendiri, sehingga lahirnya cuman merasa diri kita sudah paling benar, paling soleh, paling baik. Lalu kita mulai merendahkan orang lain yang dianggap buruk oleh pikiran kita sendiri. Padahal baik dan buruk itu sesungguhnya adalah produksi dari pikiran kita sendiri. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya mengajak kita semua untuk jujur pada diri sendiri. Mari kita bermuhasabah setiap saat, melakukan refleksi secara cermat. Di sisa usia yang entah berapa lama lagi, karena saya percaya sepanjang kehidupan dipinjamkan kepada kita, sepanjang nafas masih dipinjamkan kepada kita, sepanjang napas yang keluar balik lagi ke tubuh kita, berarti semesta sesungguhnya masih akan menggunakan kita sebagai kepanjangan tangannya. Semesta masih membutuhkan kita. Semesta masih akan memerankan peran kita dalam kehidupan ini. Sekecil apapun peran kita itu penting. Yang kacau adalah ketika kita merasa diri sebagai yang paling penting. Dan orang yang merasa diri paling penting, ya, mau parkir aja susah. Orang yang merasa diri paling penting, mau duduk saja susah. Ketika deretan paling depan sudah penuh, mungkin saja orang yang merasa diri penting balik lagi, karena dia merasa tidak layak ketika harus duduk di belakang, walaupun dia datangnya belakangan. Itulah orang yang sedang menipu dirinya sendiri. Coba jadi orang yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Justru kita sedang menciptakan surga bagi kita. Duduk dimanapun gak masalah. Kita kebagian antrian nomor berapapun gak masalah. Bahkan ketika ada antrian makan, kemudian giliran dia sudah habis makanannya, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri pasti tidak akan marah. Oh, berarti rezeki saya cuman kebagian piringnya saja. Ya sudah. Beda dengan orang yang masih konflik dengan dirinya sendiri. Ketika mendapatkan situasi itu pasti marah dan protes. Jadi gampang sekali. Ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu dimanapun selalu protes dan agresif. Selalu menyerang. Ya puncaknya demo lah. Dan terkadang ketika demo itu justru memaksakan kehendak pribadi agar orang mengikuti seperti yang dia mau. Itu orang yang tidak belajar untuk mendengarkan orang lain. Saya bukan melarang demo, boleh saja. Menyampaikan kritik itu bagus, selama kita bisa ngasih solusi. Kan kebanyakan orang hanya bisa mengkritik tetapi tidak pernah ngasih solusi. Oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita dikumpulkan oleh semesta di tempat ini. Semoga kita mendapatkan kesadaran baru. Mari kita puji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali kajian kita di pagi yang penuh berkah ini, seraya memohon ridho dan berkah Allah dengan menyapa asmanya dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita hari ini akan diawali dengan pendahuluan, dan saya akan menunjukkan satu ayat yang sangat indah bagi yang tahu keindahannya. Dan ayat ini biasa-biasa saja bagi orang yang tidak melihat mutiara di dalamnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika qaumahum yauma idzin samaniyatun. Saya akan bacakan terjemahan yang ada sesuai dengan yang beredar. Ini saya ambil dari Quran digital resmi ya, dari Departemen Agama. Wal malaku ala arjaiha, dan malaikat-malaikat berada di segala penjuru. Wa yahmilu arsya rabbika qaumahum yauma idzin samaniyatun. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung tinggi aras Tuhannya di atas kepala mereka. Ini indah ya bagi yang tahu. Jadi aras itu sering dipahami sebagai suatu tempat yang ada di tempat yang jauh di sana. Bahkan Allah pun sering dipersonifikasikan seakan-akan berada di tempat yang jauh di sana. Makanya kita setiap hari merayu-rayu Allah supaya Allah mau berbaik hati kepada kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Bisa dibayangkan ya, kalau Allah dirayu dan mengikuti semua keinginan manusia, bisa rusak semesta ini. Hampir tidak ada manusia yang minta miskin, kan? Betul? Dan hampir semua manusia setiap habis doa pasti minta rezeki yang berlimpah, kan? Kepada siapa? Kepada Tuhannya. Dan kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia untuk menjadi kaya, maka semesta ini dalam sekejap menjadi sesuatu yang kacau balau. Karena kalau semua kaya, genteng bocor naik sendiri. Kalau semua kaya, semua punya uang, bikin rumah ngaduk sendiri. Kalau semua kaya pengen beras, semua orang harus nyangkul sendiri. Repot bukan? Dan kita tidak pernah berpikir sejauh itu. Dan seakan-akan Tuhan itu kehidupan menjadi baik kalau Tuhan mengabulkan semua permintaan manusia. Dan ketika Tuhan mengatur permintaan manusia sedemikian rupa, malah kita berburuk sangka kepada Tuhan, seakan-akan Tuhan itu tidak mendengarkan doa kita. Betul apa tidak? Jadi aras itu, ya, di sini dikatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atas kamu. Maka di Quran itu banyak sekali istilah atas bawah, langit bumi. Batasnya itu cuma ini aja nih, batasnya ini. Makanya di Quran surat Al-Baqarah ada perintah menyembelih sapi betina. Dan sapi betina itu hakikatnya adalah jasmani. Dan sapi betina yang boleh disembelih itu tidak tua, tidak muda. Terlalu muda belum cukup belajar spiritual. Terlalu tua sudah budek, nunggu pensiun, cara rangke, berdiri kunang-kunang, jalan sudah tidak lancar. Ya gimana ngajarinnya yang kayak gitu?
Makanya di Quran dikatakan kalau mau belajar spiritual harus pertengahan. Pada saat kita sedang sehat-sehatnya, sedang kaya-kayanya, sedang muda-mudanya, sedang banyak waktunya. Makanya jagalah 5 sebelum datang yang 5. Begitu kata Rasul. Lalu ciri selanjutnya, sapi betina yang harus disembelih itu warnanya kuning, kuning tua. Spektrumnya adalah spektrum kulit manusia. Tidak boleh ada cacatnya, tidak boleh ada belangnya, belum digunakan membajak sawah, dan belum pernah digunakan mengairi tanaman. Jelas, sapi yang dimaksud bukan sapi yang di kandang sapi. Proses penyembelihan secara hakikat terjadi di sini nih, di leher. Maka leher itu adalah batas antara daerah atas dengan daerah bawah. Daerah atas ini sering disebut langit, daerah bawah sering disebut bumi. Jadi langit itu bukan yang di luar diri kita, bukan yang di atas sana, bukan yang warna biru. Karena banyak lagu-lagu TK yang sudah membentuk pikiran kita, lalu pikiran kita dari TK sampai sekarang tidak berubah. Coba lagu TK, bintang kecil di langit yang tinggi. Ada yang mengatakan bintang kecil di langit yang biru. Lalu kita mengatakan yang biru itu langit. Padahal kalau kita naik pesawat ke atas, kita tidak menemukan yang biru itu. Betul apa tidak? Yang kita temukan cuma ruang kosong antar planet. Lah yang 7 lapis langit itu yang mana? 7 lapis langit itu ada di sini. Di sini. Jelas sekali kelihatan. Bagi yang melihat. Yang tidak melihat ya nggak bisa lihat. Namanya juga tidak melihat. Kadang-kadang yang nyata jadi nggak kelihatan gitu, karena sudah terselimuti kita oleh kebodohan kita sendiri, apalagi terselimuti oleh perasaan bahwa kita sudah pintar. Makanya berulang kali saya mengatakan, yang bisa ditolong dalam kehidupan ini hanya mereka yang tahu. Kalau mereka tidak tahu, itu yang bisa ditolong. Selain itu nggak bisa ditolong. Jadi di mana aras itu? Quran mengatakan wa yahmilu arsya rabbika qaumahum. Aras Tuhanmu itu ada di atasmu, qaumahum. Makanya ini batasnya, dari sini ke atas dengan dari sini ke bawah. Jadi aras itu nggak pernah jauh. Dan ternyata para malaikat itu pun ya berjaga di atas aras. Dan kalau kita mengatakan aras itu jauh di sana, itu berlawanan dengan Quran. Karena Allah mengatakan, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Pegang urat leher di mana? Pegang. Jangan-jangan nggak tahu. Kan urat leher di sini nih, urat leher di sini. Sedangkan Allah mengatakan aku lebih dekat kepada kamu daripada urat lehermu. Berarti kalau urat leher di sini, arasnya Allah harusnya lebih dekat dari itu. Masuk akal kan? Nah, yang manggut-manggut berarti udah tahu. Yang belum manggut bingung, bagus. Ada bakat untuk jadi orang tahu. Gitu. Nah, ada yang manggut tidak, bingung tidak, ditanya ngerti tidak, ditanya apa yang mau ditanya juga nggak tahu. Ini yang berbahaya. Ini tanda kematian jiwa kita itu, ya. Jadi kalau masuk di ruangan ini bingung, udah bagus itu, ya, bagus. Masih ada tanda-tanda kehidupan itu.
Tapi kalau ditanya oleh saya bingung, tidak. Ngerti? Tidak. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, itu sudah jelas itu, ya. Itu sudah mati suri itu. Tidak ada tanda-tanda kehidupan itu pikirannya itu. Nah, Allah mengatakan di ayat ini, ya, 8 malaikat itu menjaga arsy. Jadi yang menjaga arsy itu ada 8 malaikat. Apa pentingnya kajian ini didasari oleh pendahuluan ini? Karena saya mau masuk nanti agak dalam hari ini. Malaikat apa saja yang menjaga arsy ini? Ada 8. Loh, bukannya malaikat 10? Tar yang 2 belakangan. Yang 8 aja dulu. Apa sih malaikat itu? Malaikat itu adalah makhluk yang terbuat dari cahaya. Nah, sekarang kita apa? Kan Allah bilang di Quran, fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi nggak ada ruhmu, yang ada adalah ruhku, bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan kepada kita. Apa wujudnya ruhku? Tuhan mengatakan wujudnya ruh adalah nur. Nur itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah cahaya. Jadi malaikat itu makhluk yang terbuat dari cahaya. Sedangkan diri kita yang sejati kan ruhku. Sedangkan ruhku wujudnya adalah cahaya. Jadi siapa malaikat? Bingung kan? Nah, kalau tidak bingung berarti sudah kosong tuh. Kalau masih bingung karena kita masih menganggap malaikat itu suatu entitas yang keluar dari diri kita. Setan itu suatu entitas yang keluar dari kita. Jadi banyak makhluk tuh. Ada manusia, ada setan, ada malaikat. Bingung kan? Iya. Padahal malaikat di sini, setan di sini, manusia di sini, Adam di sini, Hawa di sini, semua ngumpul di sini. Bagi yang tahu, kelihatan jelas. Jelas sekali kelihatan. Makanya setan itu kan sering, ya, diasosiasikan sebagai sesuatu yang suka membisik. Kalau membisik jaraknya jauh apa dekat? Kalau dari jarak jauh namanya teriak. Sedangkan di Quran tidak ada kata setan berteriak. Yang ada itu yuwaswisu fi sudur, membisik kesadaran. Siapa yang suka membisikkan kesadaran kita? Kan sebetulnya pikiran bodoh kita, pikiran gelap kita. Bukankah itu diri kita sendiri? Nanti malam mau bangun jam 2, pasang alarm tepat jam 2. Yang mengatakan nanti malam mau bangun jam 2 itu kesadaran. Kamu yang sadar. Jam 2 alarm bunyi. Begitu bunyi ada yang bisik tiris. Tidak banyak bisiknya, cuman tiris. Bisa saja bisiknya cuma lebih sederhana lagi, tunuh. Siapa yang membisik itu? Kan kamu sendiri. Gak ada orang datang ke kamar kita membisiki kita, gak ada. Sesederhana itu sebenarnya kalau kita ngaji jujur. Jadi yang membisiki kita itu adalah pikiran gelap kita yang sedang membisiki kesadaran kita. Itu yang disebut dengan yuwaswisu fi sudur, yang membisiki kesadaranmu. Jadi siapa setan? Ya kamu,
pada saat kamu sedang berada di pikiran gelap. Siapa malaikat? Ya kamu juga pada saat kamu sedang di pikiran waras. Malaikat disuruh sujud pada Adam, langsung sujud karena waras. Malaikat itu bisa nembus yang dibalik Adam. Yang dia lihat bukan hanya Adam, tetapi yang dibalik Adam siapa? Ruhku yang ditiupkan ke dalam Adam, yang tiada lain adalah diri sejatinya Adam. Tapi yang namanya setan, yang namanya iblis disuruh sujud, dia nggak mau sujud. Karena apa? Yang dilihat dari Adam bukan yang dibalik Adam. Dia melihat Adam sebagai Adam. Karena apa? Buta mata kolbunya. Jadi siapa sesungguhnya setan dan iblis itu? Ya itu. Itu aja, takut ada yang tersinggung. Tuh ketawa kan? Nah itu. Karena kalau kita membicarakan setan, iblis, di kajian ini tidak dihadirkan setan dan iblisnya, kita menggunjing setan dan iblis. Sedangkan menggunjing itu kan tidak boleh. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Tuh kan ketawa. Biar tidak menggunjing. Kalau di depan kan nggak menggunjing, namanya menasehati. Kalau di belakang bahaya. Makanya saya tidak pernah menggunjing. Karena bahaya menggunjing itu. Kalau kita menggunjingkan setan dan iblis lebih mulia. Jelas yang menggunjing itu kotor. Saya nggak mau. Makanya saya hadirkan dulu setan dan iblisnya. Baru saya bicarakan. Tuh pada ketawa kan? Iya. Bajunya kayak soleh. Ya itu. Ngerti ya sampai sini? Udah, nggak usah terlalu dalam. Nah sekarang lanjutkan. Jadi yang disebut dengan malaikat itu, ya, malaikat itu artinya adalah tekad. Malaikat itu artinya karep. Malaikat itu artinya keinginan yang sangat kuat. Dan tekad, karep, keinginan yang kuat itu disebut malak. Malakaini malaikatun. Makanya sedikit belajar bahasa Arab supaya ngerti. Jadi malaikat itu malak, milik, kepunyaan, sesuatu yang terdalam yang kita miliki. Itulah karep, tekad. Makanya yang menjaga aras itu ada 8 malaikat. Mari kita rinci. Ini urutannya harus benar. Karena selama ini yang kalian hafal urutannya kurang tepat alias tidak benar. Dari mana kita mengurut malaikat? Nih cara mengurutnya. Yang pertama, malaikat yang harus kita kenali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Itu dulu. Siapa dia? Dia yang bertanya di kuburan. Apa kuburan? Pasti otakmu langsung, kuburan adalah tanah. Siapa yang ditanya? Yang ditanya adalah orang yang sudah mati. Ada kerjaan malaikat. Orang mati ditanya-tanya. Itu bahasa siloka yang dipahami oleh kita keliru. Kuburan yang sebenarnya adalah tanah. Tanah itu apa? Nih tanah. Makanya Quran mengatakan, aku ciptakan manusia terbuat dari tanah. Apanya? Jasmaninya. Karena tanah adalah unsur yang paling dominan. Tubuh kita tidak akan tumbuh hidup kalau nggak ada tanah. Karena kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tahu. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada tempe. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada daging karena nggak ada rumput. Kalau nggak ada tanah, jelas nggak ada kecap. Nggak ada tanah, jelas nggak ada nasi. Semua itu yang kita makan itu berasal dari tanah. Unsur pembantunya, suplemennya adalah air, udara, matahari.
sumber api. Tetapi unsurnya yang paling utama adalah tanah. Makanya kita terbuat dari tanah. Setuju sampai sini? Ya, kita ini terbuat dari apa yang kita makan. Gak pusing kan? Makanya bentuk tubuhmu ditentukan oleh mulutmu. Ini saya kok meral gini. Ya salah mulut. Emosimu ditentukan oleh piringmu. Makanya damai dimulai dari piring. Karena orang yang di piringnya masih makan, masih makan daging merah, masih makan gulai kambing, masih makan sate kambing, semua serba merah. Saya yakin emosinya juga merah, pikirannya juga merah, rapotnya merah. Sepanjang dia masih membunuh dan menyakiti untuk kelangsungan hidupnya, maka dia menanggung karma yang besar dalam perjalanan hidupnya. Makanya orang-orang yang sadar mengambil pilihan untuk mengambil makanan yang karmanya lebih sedikit. Makanya makan buah dan sayur. Ini penting nih supaya ngerti. Jadi mulut dan piring itu bahaya kalau nggak dikontrol. Makanya kedamaian mulailah dari piring. Dari situ mulai kedamaian. Makanya orang yang sudah makannya bersih, makannya sayur, makannya buah, sudah menghindari makanan-makanan yang berasal dari membunuh binatang lain, itu sudah mulai itu karmanya sedikit. Pasti mulai damai itu. Itu diajarkan leluhur kita. Makanya di tanah Parahyang itu pa itu artinya tempat, ra itu cahaya, hyang itu leluhur, Parahyang tempat leluhur yang bercahaya. Di sini nih diajarkan kita leluhur kita makan makanan yang langsung dari alam. Makanya ada peribahasa, gampang punya istri orang Sunda. Aburkeun we ka kebon pasti dahar. Iya, makanya orang Sunda terkenal dari dulu kulitnya bagus. Yang bagus maksudnya. Karena apa? Sudah terbukti kalau makanan-makanan yang mentah, lalab-lalaban itu terbukti tanpa terpengaruh oleh panas api, ternyata itu bisa menimbulkan regenerasi sel. Leluhur kita udah sampai situ. Jadi alam ini sudah memasak matang, dan setiap yang dimasak oleh alam itu sudah matang. Makanya makan langsung dari alam itu sehat. Nah itu ada bangsa yang persis seperti leluhur kita di Priangan ini. Siapa itu? Orang Jepang. Mereka lebih suka makanan yang langsung dari alam, tanpa dimasak. Ternyata itu lebih sehat. Terbukti di Okinawa rata-rata umur orang sana di atas 100 tahun. Jadi yang menentukan umur tuh kita juga sebetulnya, ya. Tergantung cara hidup kita. Nah, kalau hidup sudah sehat kemudian meninggal, ya sudah, itu baru kita berbicara takdir. Jangan bicara takdir dulu kalau belum benar hidupnya. Ya. Makan segala, ya, akibatnya apa? Darah kita jadi kotor, kemudian kita sudah takdir. Tidak begitu cara memahami takdir. Ya. Sampai sini ngerti? Mana kuburan? Ini. Kalau ada kuburan, ada yang dikubur dong. Makanya orang Sunda bilang aya kurung, aya kuring. Nah kuring teh nu kakurung. Makanya orang Sunda bilang jisim abdi. Gitu. Jisim itu jasad, abdi itu kuring.
Makanya Kira sering mengatakan cekuring oge. Tuh. Tidak pernah mengatakan cekurung oge. Dah kurung mah bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya kuring. Kurung mah anu ngurungan kuring. Itu yang disebut dengan diri sejati. Hebat leluhur kita mah. Jadi malaikat pertama yang harus kita kenal adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertanya di kuburan. Pernah nggak kalian bertanya, kenapa di kuburan harus ada 2 malaikat? Apa nggak cukup 1 malaikat? Pernah nanya? Pasti nggak nanya. Udah dijamin oleh saya pasti nggak nanya. Apa kata orang yang ikut aja? Kan begitu? Nah itulah saya tuh menjadi aneh karena saya tuh apa saja ditanya. Ternyata apapun yang saya pertanyakan pada semesta, semesta ngasih jawaban. Karena jawaban hanya diberikan kepada mereka yang mau bertanya. Siapa yang mencari akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu maka pintu akan terbuka. Yang tidak pernah bertanya tidak akan pernah dialiri jawaban. Bertanya itu cuma kelihatan bodoh 5 menit kok. Tapi selanjutnya akan pintar selamanya kalau mau bertanya. Itulah kita. Di kubur itu katanya ada 2 malaikat yang bertanya. Saya waktu kecil umur belasan tahun udah nanya sama bapak saya. Pusing bapak saya tuh kalau ditanya sama saya. Kenapa pak? Ya, yang nurunkan hujan cuma 1, malaikat Mikail. Padahal yang harus dihujani banyak. Ini yang nanya di kubur cuma 1 tapi 2. Bingung bapak saya. Makanya saya titipkan ke pesantren. Saya tanyakan lagi sama ustadz yang dititipi. Saya tanya lagi, bingung lagi dia. Dipulangkan dari pesantren. Nasib saya begitu, terombang-ambing saya dulu. Dan ketika saya bertanya pada diri saya, sejujurnya malah saya diasingkan. Saya sebetulnya pernah tidak nerima lah dengan kehidupan ini. Masa saya nggak boleh nanya gitu? Maka saya tidak boleh ngerti. Dan saya tidak mau seperti kebanyakan orang, karena saya ingin menjadi diri saya sendiri. Ini judul kita hari ini. Makan judul kita hari ini adalah ini nih. Lupa saya ngasih judul ya. Nggak apa-apa. Biasanya diingatkan ketika sudah jalan. Judul kita hari ini adalah jadilah seorang mahakarya. Hapus gagasan menjadi seseorang. Jadi yang disebut dengan mahakarya itu bukan yang bikin patung, bukan yang bikin gedung, bukan yang bikin pesawat. Seorang mahakarya bagi saya adalah mereka yang sukses menjadi dirinya sendiri. Stop menjadi seseorang. Nah, ketika saya ingin menjadi diri sendiri, menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kritis seperti itu, malah saya harus terasing dari kehidupan. Karena yang namanya ngaji dari kecil ya sudah, belajar ihfa, belajar idgham, biguna, bilaguna, belajar itu, belajar ikro yang namanya ngaji. Di otak saya yang namanya ngaji bukan itu, kalau itu kan baca. Bagi saya baca belum ngaji. Dan lucunya kita kalau sudah baca kitab suci merasa sudah ngaji, padahal ngaji itu kan mengkaji. Kalau saya cuma baca belum tentu mengkaji. Itu dari umur belasan tahun saya sudah begitu. Saya nanya perkara kenapa di dalam kubur itu ada 2 malaikat. Saya tanya udah keliling dunia Bapak Ibu. Akhirnya karena saya tidak puas, ya sudah, saya tanya aja sama Allah. Tolong Allah kasih jawaban. Saya ingin mengerti. Dan ternyata intuisi hidup. Begitu intuisi hidup, semua pertanyaan itu terjawab tanpa kata-kata. Tiba-tiba mengerti. Yang namanya syahadat itu kan 2. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu 2. Yang harus kita saksikan itu 2. Satu yang harus kita saksikan Allah, yang kedua yang harus kita saksikan Rasulnya Allah.
Dua kan syahadat itu. Makanya syahadat itu adalah penyaksi menyaksikan dua. Penyaksinya satu, yang disaksikan dua, Allah dan Rasulnya. Dan kenapa pertanyaan di dalam kubur itu dua, munkar dan nakir, yang harus dijawab oleh kita juga dua. Dalam tradisi Islam yang harus kita kenal dua, Nurullah, Nur Muhammad. Dalam tradisi Nasrani yang harus kita kenal juga dua, Bapa dan Putra. Dalam tradisi Hindu dan Buddha yang harus kita kenal juga dua, Brahma dan Wisnu. Yang harus kita kenal dalam tradisi Kejawen juga dua, Sukma Kawakas dan Sukma Sejati. Yang harus kita kenal dalam tradisi pewayangan juga dua, Batara Tunggal dan Batara Wenang. Luar biasa. Karena saat Allah meniupkan ruhku ke dalam diri kita itu tiga. Maka di Quran dikatakan laqad kafarol ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh tertutuplah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Gak boleh salah satu, harus gumulung manunggal. Tiga itu apa? Yang menyaksikan dan disaksikan. Yang menyaksikan satu, yang disaksikan dua. Makanya pertanyaan dalam kubur ini ada dua. Makanya malaikatnya ada dua. Kalian tinggal enak dengar saya bicara. Saya belasan tahun mencari jawaban ini, dan saya berikan langsung di sini. Harusnya bayar. Enggak, saya cuma bercanda. Karena kata Rasulullah, ilmu ini jika ditawarkan kepada mereka yang tidak mencarinya, gratis saja belum tentu mau. Dan ilmu jika ditawarkan kepada mereka yang mencarinya, ditukar dengan gunung emas, dia akan mengatakan tak sebanding. Makanya ada beberapa orang yang baru dibuka mata kalbunya, kemudian bilang sama saya, tidak ada lagi kata-kata yang pantas untuk diucapkan. Kata terima kasih tidak cukup katanya untuk menyampaikan itu. Karena apa? Kebahagiaan yang luar biasa, karena bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Apa pertanyaan munkar dan nakir? Kan man rabbuka. Kan itu man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dan kita tidak akan bisa menjawab siapa Tuhanmu kalau kita tidak tahu siapa Rasul kita. Karena yang bisa mengantarkan kita kepada Allah itu Rasul. Rasul. Makanya Rasul ada dua, ada Rasul yang syar'i, wujudnya manusia, ada Rasul yang hakiki, wujudnya adalah guru sejati, ada dalam diri kita. Itu adalah usul kita, itu wasilah kita, itu juru selamat kita yang akan mengantarkan kita kepada Allah. Siapa yang diantarkan? Jiwa kita. Siapa yang tuju? Allah kita. Makanya jiwa harus ketemu dengan sang maha jiwa. Jadi sebetulnya kita ini sedang melakukan perjalanan. Syarat untuk melakukan perjalanan jelas. Satu, harus ada jalan. Setuju? Awas, catat. Syarat untuk melakukan perjalanan satu, harus ada jalan. Setuju dengan saya? Apa jalan? Itulah agama. Makanya agama itu adalah jalan. Maka untuk mencapai tujuan, ya silakan mau lewat jalan mana saja. Yang penting Anda tekun di jalan Anda. Jangan mikirin jalan orang, sementara Anda tidak pernah jalan-jalan. Tekun. Kan untuk mencapai masjid ini, kalian bisa lewat jalan mana saja. Yang dari Jakarta boleh lewat Puncak, boleh. Yang penting tekun di jalan, nyampe di sini. Lewat Cikampek boleh. Yang penting tekun sampai di sini. Ada dari Medan, lewat Subang juga boleh kok. Asal tekun sampai di sini. Yang tidak akan sampai itu yang suka mikirin jalan orang, merasa jalannya paling hebat, tapi dia sendiri nggak kemana-mana. Itu masalahnya. Sugan kahartieun. Paham sampai di sini? Syarat pertama apa? Harus ada jalan. Yo, pinter nggak? Syarat kedua apa?
Belum syarat kedua. Syarat pertama bereskan dulu. Jalannya harus bagus, harus lebar, betul? Jangan ada hambatan, jangan banyak bolongnya. Paham? Oke. Syarat yang kedua, tentu saja harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih kendaraan. Kendaraan terhebat yang diciptakan semesta untuk kita jalan-jalan mengantarkan sang jiwa kepada Allah adalah tubuh. Ini tubuh, keren. Temukan rahasia tubuh. Makanya di Quran ada doa, ya Allah terima kasih Engkau telah mengajarkan bagaimana cara Engkau untuk mengendarai tubuh ini. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu doa diucapkan kalau kita sudah bisa menggunakan kendaraan, bukan bis, bukan Innova, bukan BMW, bukan itu. Kendaraan yang diciptakan semesta adalah ini. Bisa nggak kalian menggunakan ini? Kalau sudah bisa menggunakan kendaraan ini, baru mengucapkan itu. Subhanalladzi syahhara lana hadza wa bakuna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kendaraan yang bisa mengantarkan kita kepada Tuhan, itu tujuan kita. Doa itu kalian pakai untuk naik angkot. Emang kalian naik angkot mengendarai sendiri? Kan tidak, duduk. Padahal kata-katanya terima kasih ya Allah, Engkau telah mengajarkan bagaimana cara aku menggunakan kendaraan ini. Cara Allah mengajarkan cara menggunakan kendaraan ini, kita akan dipertemukan dengan seorang guru. Di zamannya kita dipertemukan dengan para nabi dan para rasul. Ngerti sampai sini? Satu harus ada apa? Jalan. Dua harus ada kendaraan. Makanya ini kendaraan jaga. Kalau harus makan Pertamax ya Pertamax. Kalau semakan Pertamina Dex, Pertamina Dex. Diciptakan untuk Pertamina Dex, makan biosolar. Ya kalau kita salah makan ya hancur tubuh ini. Makanya pelihara. Makan itu harus menggunakan rumus makan tuh 3J. Satu, jadwalnya harus benar. Dua, jenisnya harus tepat. Yang ketiga, jumlahnya harus tahu diri. Jangan mentang-mentang enak nambah terus. Tambah gitu. Sudah ngambil 1 kil gede, masih nambah keneh, can teurap mah can eureun. Bagaimana? Kan sepertiga harus air, sepertiga baru padat, sepertiga udara, supaya tubuh ini jadi kelihatan ideal. Ya, murid saya nggak boleh tubuhnya gendut. Maaf ya. Lanjut dulu. Satu, harus ada jalan. Dua, harus ada kendaraan. Tiga, harus ada supir. Supirnya yang terampil. Supir itu ini supir nih, pikiran kita. Makanya pikiran itu harus bisa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi sampai mensintesa. Itu yang disebut dengan keterampilan kognisi. Dan pikiran ini harus cerdas, harus punya keterampilan solve problem. Oh, supirnya lelet, keburu tabrakan. Makanya kenapa kita banyak tabrakan? Lelet. Cukup nggak supir? Nggak cukup. Ya jelas dong, kalau kita mau jalan-jalan harus ada apa? Harus ada jalan, harus ada kendaraan, harus ada supir. Harus apa lagi? Apa lagi? Ya ketika jalan harus ada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu disebut petunjuk jalan. Petunjuk jalan dalam bahasa spiritual disebutlah kitab suci. Maka setiap agama punya kitab suci, itu namanya petunjuk jalan. Kan kamu ditanya, apa petunjuk jalanmu? Kitab suci. Ngerti nggak? Ya kalian cuma baca doang, nggak ngerti isinya, tidak pernah tahu apa yang ditunjukkan oleh kitab suci.
Maka di Quran dikatakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Apanya takwa? Takwa itu di Quran jelas. Di surat Al-Baqarah ayat 63 dikatakan takwa itu satu mengambil janji, dua mengangkat kesadaran, yang ketiga menyaksikan dia yang menunjukkan diri puncak kesadaran, yang keempat ingat apa yang ditunjukkan. La'allakum tattaqun, baru takwa. Apa yang takwa kamu lakukan selama ini? Enggak jelas. Takwa itu laku sebetulnya. Laku yang dapat mengantarkan kita liqah kepada Allah, perjumpaan kepada Allah. Itu jelas di Quran. Lanjut dulu. Petunjuk jalannya sudah ada? Ada, cuman kalian nggak ngerti. Makanya sering salah jalan. Makanya nggak nyampe-nyampe. Saya percaya ya kalau baca kitab suci udah pada rajin, tapi ngertinya saya ragu. Padahal dikatakan kita sudah merasa ditunjuki jalan kalau sudah mengerti. Itu masalahnya. Sibuk baca sementara tidak mengerti. Lanjut, cukup? Gak cukup. Harus ada orang yang membantu kita memahami petunjuk jalan. Itu yang disebut dengan penuntun jalan. Di zaman Nabi dan Rasul itulah para Rasul. Sekarang kita tidak hidup sejaman dengan beliau. Kita hidup sejaman dengan orang-orang yang hidup bersama kita. Harus ketemu dengan seorang guru yang bisa menunjukkan apa maksudnya petunjuk jalan. Namanya penuntun jalan. Cukup? Belum cukup. Jangan ngangguk dulu. Harus bawa bekal. Bawa bekal. Tahu bekalnya apa? Apa? Ilmu. Di Quran jelas, fatazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kamu, sebaiknya bekal adalah takwa. Takwa itu hurufnya ada 4. Tawadu, selalu rendah hati. Qof, qanaah, menerima apapun yang terjadi di perjalanan apa adanya, jangan banyak protes. Waro, malu sama Allah, malu sama diri, malu sama sesama. Sehingga punya adab dalam proses berjalan. Yang keempat alif itu ikhlas. Itu bekalnya. Cukup? Belum cukup. Harus ada penumpangnya. Siapa yang mau diantarin? Siapa penumpangnya? Itulah dirimu, itulah jiwamu, itulah penumpangnya. Sadar nggak? Wah, hidup adalah perjalanan. Kalau sadar hidup adalah perjalanan, berarti kita harus mencapai tujuan. Tujuan kita mengembalikan sang jiwa yang berasal dari Allah kepada sang maha jiwa untuk memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Makanya malaikat yang harus kita kenal pertama kali adalah malaikat Munkar dan Nakir. Supaya kita ketemu dulu Allahnya, ketemu Rasulnya. Supaya sang jiwa itu tidak berjalan sendiri, ada pendampingnya, ada guru sejatinya yang mendampingi. Insya Allah dalam perjalanan tidak akan salah jalan. 1. Malaikat yang mana lagi yang harus kita kenal? Yang kedua, malaikat yang kedua yang harus kita kenal adalah malaikat Ijrail. Apa tugasnya? Apa tugasnya? Pada pinter biasanya kalian. Kalau urusan ngapalin kayak gitu-gitu udah keren lah pokoknya. Disangkanya ntar di akhirat mau ditanya gitu, ada ujiannya. Siapa malaikat pencabut nyawa? Ijrail gitu. Gak penting. Yang paling penting sekarang kita kenal dan ketemu dengan malaikat itu. Kan malaikat saya bilang tadi tekad, karep. Malaikat Ijrail tugasnya apa? Mencabut nyawa. Makanya kata Nabi, mut anta qabla mut. Belajarlah mati sebelum kamu mati. Kata orang tua kita, kamu harus bisa mati sakjroning urip supaya kamu bisa kenal jati dirimu. Harus belajar ilmu sangkan paraning dumadi, ilmu sangkan paran.
Dari mana kamu asal? Apa tugasmu? Setelah ini kamu mau kemana? Untuk bisa menjawab pertanyaan itu, kamu harus berkenalan dengan malaikat Ijrail, agar kamu bisa belajar mati selagi hidup, agar bisa mengalami ayat kullun nafsin zaikatul maut, belajar merasakan mati. Ayo pikirkan kata-kata saya. Belajar merasakan mati pada saat setelah mati atau masih hidup? Masih hidup atuh. Kalau sudah mati, kita tidak akan pernah bisa merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati harus hidup. Makanya kullu nafsin zaikatul maut, setiap yang bernyawa harus merasakan rasanya mati. Merasakan rasanya mati sekarang mumpung masih hidup. Sok yang waras pikirannya. Orang yang mati tidak akan merasakan mati. Namanya juga mati. Kan merasa itu harus hidup. Ini ngerti nggak saya ngomong? Makanya berkenalan dengan malaikat yang kedua, namanya malaikat Ijrail, supaya kita belajar mati sakjroning urip, supaya kita belajar untuk mematikan diri. Disitulah kita belajar membunuh ego, membunuh keakuan, dan lain sebagainya. Banyak. Kalau sudah berkenalan dengan malaikat Ijrail, apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Kita harus berkenalan dengan malaikat Mikail. Tahu malaikat Mikail tugasnya apa? Menurunkan rezeki. Apa sih rezeki yang paling besar, yang paling agung apa? Duit? Harta gitu? Ya Allah, jangan cari uang, cari yang punya uang. Jangan cari rumahnya, cari yang punya rumah. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i wassaif falyambudu rabb hadzal bait. Jangan sembah rumahnya, sembah yang punya rumah. Jangan cari uangnya, cari yang punya uang. Kalau kamu cari yang punya uang, kamu akan dapat dua, dapat yang punya uang dan dapat uang. Kalau kamu cari uang, uang itu hanya bayangan kamu, uangnya nggak dapat, yang punya uang juga tidak kamu dapat. Makanya dalam hidup cuma dua, dapat dua-duanya atau nggak dapat dua-duanya. Lanjut. Jadi yang ketiga apa? Malaikat Mikail. Siapa malaikat Mikail? Yang menurunkan rezeki, betul. Rezeki yang paling agung ya Allah. Mau cari apa? Mau cari apa? Maka di Quran dikatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu mencari karunia dari Tuhanmu. Karunia dari Tuhan yang paling besar adalah fadlan mir rabbikum, keutamaan dari Tuhan. Keutamaan dari Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Itu dulu, bab itu selesaikan. Kalau besok pun harus mati, gak apa-apa. Karena apa? Sudah tahu jalan pulangnya. Itulah tugas malaikat Mikail. Menurunkan apa? Rezeki. Rezeki yang paling agung apa? Ya Allah.